Pak, kalau kabar Indonesia mau keluar dari AFF gimana, Pak? Wah, mau keluar. Keluar dari AFF gitu ke AFF gitu. Itu kan dorongan daripada sahabat. Buat abang-abangku pemain timnas Indonesia, kalian juga nggak usah berkecil hati. Memang nggak level kita turnamen ini terlalu berat. Soalnya level kita masih di Piala Dunia aja. Jangan kalian ketawa. Betul ini. Iya, betul. Messi aja yang juara dunia nggak punya Piala AFF ini. Makanya aku respeknya lah buat negara yang pernah juara Piala AFF. Ngomong-ngomong soal Piala AFF tanpa Indonesia, menurut saya ada yang kurang pas ya. Pamor AFF jelas berkurang tanpa kehadiran timnas Garuda dengan skuad terbaiknya. Thailand dan Vietnam boleh saja dominan, tapi daya tarik AFF itu selalu meningkat saat timnas Indonesia tampil maksimal. Apa kalian setuju nggak? Kalau Pak Erick kecewa nggak Mas Sintayong, Pak? Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi, ya, evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Ya. Berarti coachin ada evaluasi, Pak? Coachin ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Pak, kalau kabar Indonesia mau keluar dari AFF gimana, Pak? Wah, mau keluar. Keluar dari AFF gitu ke AFF gitu. Itu kan dorongan daripada sahabat, supporter dan publik. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin pasti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional. Oke. Nah, bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Oke. Tapi masih terlalu dini, ya. Masih terlalu Kita awal, jangan guys. Gara-gara kemarin titik, ya nggak, mestinya dapat titik, ya nggak dapat ya jangan emosi. Oke. Teruntuk pemain timnas Filipina yang tadi main lawan Indonesia. Kalian dengar ini ya, aku pribadi nggak nyari alasan lah. Indonesia kalah ya memang kalah aja, nggak lolos memang nggak lolos. Tapi jujur lah, kalian dulu cara bahrain kan buat ngalahin kami. Gini. Aku cuma mau bilang sama kalian buat pertandingan selanjutnya, saran aja nih, kalau emang lagi sakit, gak usah dipaksakan kali main. Masa disenggol sedikit jatuh, nggak disenggol sedikit guling-guling. Daripada kalian ke stadion main bola, mending kalian mainnya ke sini. Nah ini biar sehat kalian. Atau minimal di sini lah, biar dikusuk kalian. Otak kalian itu kayaknya perlu dikusuk juga kayaknya. Kalau kata orang tua dulu bilang, jangan kalian pura-pura sakit kalau kalian nggak sakit. Nanti betulan sakit dibikin tuan, nangis kalian. Udah sakit nanti kalian pura-pura sembuh nanti dibikin tuan, mau kalian? Kalian yang kasihan. Sebenarnya gampang aja kan, kalian kalau lagi sakit, bikin surat sakit, terus datang ke panitianya, Pak, ini Pak, surat sakit saya nggak bisa datang, saya nggak bisa main. Udah. Ini gara-gara kalian yang penyakitan, orang nontonnya pun udah malas ya kan. Buat abang-abangku pemain timnas Indonesia, kalian juga nggak usah berkecil hati. Memang nggak level kita turnamen ini terlalu berat. Soalnya level kita masih di Piala Dunia aja. Jangan kalian ketawa. Betul ini. Iya, betul. Messi aja yang juara dunia nggak punya Piala AFF ini. Makanya aku respeknya lah buat negara yang pernah juara Piala AFF. Udah gitu buat supporter Indonesia, kalian juga nggak usah mikir, alah kita kalahnya karena nggak ada pemain diaspora. Kalau pemain diaspora kita main pas menang kita. Percayalah nggak akan menang. Memang udah terkutuk kali turnamen ini buat Indonesia. Malahan menurutku bagusan kita nggak full tim di turnamen ini. Kalian bayangkan kalau tadi full tim ya kan, udah full tim nggak juara pula, malu kali kita. Jadi gak usah terlalu sedihkan kali lah, jadikan pembelajaran aja. Buat Filipina, sehat-sehat lah kalian di sisa turnamen ini ya. Yang perlu kalian tahu, Indonesia bakalan comeback stronger. Bakalan kami balas kalian Filipina, tengoklah. Nggak di bola, di Mobile Legends pun jadi. Mobile Legends kalah juga kita ya. Alah. Buat tetangga dan sahabatku Malaysia, infokan dulu gua mana yang kosong ini biar kita masuk sama-sama. Bareng-bareng aja lah kita ya. Share lo. Full time, timnas Indonesia kalah dari Filipina dengan skor akhir 0-1. Ya, dengan hasil ini timnas Indonesia harus terhenti langkahnya di Piala AFF 2024 dan membuat Filipina maju ke partai semifinal bersama Vietnam sebagai perwakilan grup B. Dan kalau kita lihat dari gameplay, memang timnas Indonesia tidak layak menang, guys. Apalagi di babak kedua, terlihat timnas Indonesia sangat tidak tenang mainnya. Dan jujur di sini aku sangat menyayangkan Victor Detan itu terlambat masuknya, guys. Kenapa Hoki Caraka dulu yang dimasukkan? Nah, jadi kalian udah tahu kan kenapa
Timnas Indonesia itu butuh pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain keturunan. Ya karena inilah, ini hasilnya. Aku juga bingung nih, para pemain lokal kita nih kok nggak upgrade nih, kenapa nih? Dan Muhammad Ferrari sangat ceroboh malam ini menurut aku. Karena dia adalah salah satu pemain Timnas Indonesia senior yang harusnya itu bisa mengkontrol emosinya. Tapi ya udahlah, memang dari awal AFF ini hanya untuk happy aja guys. Untuk Jadi please aja. jangan ada yang menyalahkan siapapun. Oke. Kita boleh mengkritik, tapi jangan sampai menghujat guys. Benar. Ingat, kritik bisa. tujuan kita bukan AFF, tapi kita fokus ke Piala Dunia ronde 3. Dan Itu kesimpulannya benar. kalah 0-1 itu tidak terlalu buruk. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Impian Indonesia untuk mendapatkan piala AFF pertama mereka gagal apabila dikalahkan oleh tim Filipina yang berada di tangga 150. Mereka kalah 1-0. Semalam guys, sebelum video Malaysia tu keluar, ramai tu yang DM aku. 10 ke 20 orang DM aku. Bukan orang Malaysia, orang Indonesia. Bang, Kenapa? bila nak bahas pasal Malaysia kalah, korang boleh tengok sendiri, banyak yang gelak dekat aku semalam. Sombong amat. Okay, penuh emoji ketawa dekat komen semua kan. Tapi, pagi ni sunyi sepi. Mana request? Mana request daripada korang-korang ni? Takkanlah support time menang je. Kita ni, timnas kita tak kisahlah. Kalah ke, seri ke, menang, kita kena muncul. Kita kena support. Okay? So, aku tak tahulah ini karma is real ke kafaroh ke apa ke kan. Tapi aku sajalah nak tunjuk screenshot komen-komen menarik yang aku dapat semalam. Komen pertama kita ada daripada Adnan K90. Malaysia, where is your pride? You can't even reach the semi-finals in a Southeast Asian event. Adnan, are you in the semi-finals, Adnan? Si butang follow hanya setakat ASEAN je. ASEAN. Okay, menarik juga ni. Kemudian kita ada komen daripada Heyans. Aku sedih banget. Malaya mau jumpa Indonesia tapi balik kampung. Aku reply, jumpa dekat airport. Dua-dua tak jumpa kat semi-final. Tak jumpa, dua-dua jumpa kat airport. Dan macam biasalah, banyaklah ketawa semalam. Aku malas lah nak screenshot semua. Korang boleh tengok, komen ada 2,000 lebih kot. Teruskan ketawa. Itulah, karma is real lah guys. Jangan sombong. Dan macam biasa, komen yang selalu kita dapat, kita ada peningkatan. Okay, so sajalah aku nak throw sikit kan. Sebenarnya komen yang positif tu pun banyak juga. Lagi-lagi dekat Instagram dan Facebook banyak sangatlah komen positif. Terima kasih. Kita perlu kepada mereka-mereka yang komen positif semalam. Yang komen-komen macam ni, aku tak boleh buat apalah kan. Okay, memang akan sentiasa ada. Cuma hari-hari yang macam ni, diorang senyap sikit lah. Okay, itu saja guys. Macam biasa, yang belum follow Wibro, tekan butang follow. Okay. Ko Sinteyong. Wah, apa yang dikatakan oleh Ko Sinteyong, apabila kita membawa timnas senior bisa dipastikan kita akan juara. Ini pernyataan daripada Ko Sinteyong ya. Karena kita sudah tahu ya bahwa untuk turnamen Piala AFF ini kebanyakan adalah tim U22, tim anak muda kita. Dan mungkin itu adalah beberapa hal yang perlu dibenahi ya. Oke, itu adalah komentar dari Ko Sinteyong guys. Jangan kita melihat sebagai kegagalan, melainkan berikan pengalaman kepada anak muda. Ya, itu benar. Kalah dari Filipina inilah guys, lewat Timnas penalti ya. Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 setelah kalah lewat gol penalti dari Filipina dalam pertandingan grup B di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam 21 Desember 2024. Oke. Gol penalti dari Filipina ini didapatkan setelah tendangan Tabinas dinilai mengenai tangan Donitri pada menit ke-58. Kekalahan 0-1 dari Filipina ini membuat timnas Indonesia tidak dapat lolos penyisihan grup B dan tentunya sekaligus menghentikan langkah di ASEAN Cup 2024. Sementara itu atas kekalahan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut akan melakukan evaluasi bagi timnas Indonesia. Baik. Karena menurutnya untuk memberikan yang terbaik setidaknya minimal harus lolos semifinal. Sehingga hal ini akan menjadi evaluasi dan pelajaran yang berharga.
Ia juga menegaskan bahwa skuad tim Garuda yang mayoritas berusia 22 tahun ini sebetulnya dipersiapkan untuk bersaing di SEA Games 2025. Namun jika di ajang ini tidak berhasil masuk ke semifinal, maka banyak yang harus dibenahi dan evaluasi, termasuk pelatihnya. Banyak perlu dibenahi ya. Satu pengalaman berharga buat tim U22 di turnamen AFF ini. Kekalahan timnas Indonesia 0-1 atas Filipina dalam laga pamungkas Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember 2024 membuat Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan bakal evaluasi besar-besaran timnas dan pelatih Sinteyong. Jadi ya untuk pengalaman hari ini saya rasa bagus. Bagus. Pemain muda bisa kasih yang terbaik karena memang ya kita mesti coba regenerasi gitu. Ada misi usung balas dendam nggak sih Pak kalau Filipina dari tadi ngulur waktu mulu? Ya enggak, kan kita targetnya mau kembali semifinal, tapi ya hari ini nggak menguntungkan ya udah kita harus terus. Kalau Pak Erick kecewa nggak Mas Sinteyong Pak? Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang karena programnya bagus, pelatihnya bagus. Berarti coachin ada evaluasi Pak? Coachin ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi orang, coach Nova dievaluasi, coach Citra dievaluasi, di kontraknya ada semua pelatih wajib dievaluasi. Wajib ya. Seperti yang kita semua sudah saksikan guys, timnas Indonesia harus puas di posisi ketiga klasmen akhir Grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Langkah kita terhenti. Sedih sih, tapi menurut saya ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju tujuan yang lebih besar. Saya ingin mengingatkan bahwa turnamen ini sebenarnya nggak masuk kalender FIFA. Jadi wajar kalau kita nggak all out dengan tim senior. PSSI memutuskan untuk memberikan panggung bagi para pemain muda, rata-rata usia 22 tahun. Keputusan ini menurut saya guys sangat strategis karena fokus utama kita ada di kualifikasi Piala Dunia 2026. Guys, mari kita lihat sisi positifnya. Keputusan menurunkan pemain muda di Piala AFF memberikan mereka pengalaman berharga. Turnamen ini jadi ajang pembelajaran sekaligus persiapan untuk menjadi bagian dari timnas senior di masa depan. Jadi kalau hasilnya belum maksimal, nggak perlu kecewa berlebihan. Benar kan guys? Para pemain senior seperti yang kita tahu sedang fokus menjaga kebugaran dan mempersiapkan diri untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini langkah sangat penting ya, karena turnamen besar seperti Piala Dunia adalah mimpi besar kita bersama. Jadi mari kita berikan dukungan penuh untuk strategi ini. Ngomong-ngomong soal Piala AFF tanpa Indonesia, menurut saya ada yang kurang pas ya. Pamor AFF jelas berkurang tanpa kehadiran timnas Garuda dengan skuad terbaiknya. Thailand dan Vietnam boleh saja dominan, tapi daya tarik AFF itu selalu meningkat saat timnas Indonesia tampil maksimal. Apa kalian setuju nggak? Namun kita harus ingat bahwa fokus kita bukan di sini guys. Ada hal yang lebih penting yang menunggu di depan, yaitu membawa nama Indonesia ke pentas dunia. AFF ini kita anggap sebagai ajang pembelajaran dan seleksi untuk pemain muda kita. Jadi mari kita lihat ini sebagai langkah ke depan, bukan kemunduran. Menang atau kalah, semangat kita untuk timnas Garuda nggak boleh luntur. Pemain-pemain muda ini telah menunjukkan keberanian dan semangat juang yang luar biasa. Mereka masih punya jalan panjang guys untuk berkembang, dan kita sebagai pendukung harus terus ada untuk mereka. Buat para fans timnas, ayo tetap dukung, jangan cuma hadir pas menang saja. Ini saatnya kita tunjukkan bahwa kita adalah pendukung sejati. Kita percaya tim ini akan terus berkembang dan menjadi kebanggaan bangsa di masa depan. Garuda di dadaku, semangat selalu untuk Indonesia. Oke guys, seperti mana yang sudah kita lihat tadi, menurut kalian bagaimana? Sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.